Mona yang mau minta pekerjaan di kantorku. Aksa memberanikan diri untuk berterus terang pada Naura. Lebih baik jujur walau bagaimanapun nanti reaksi sang istri daripada Naura harus mendengarkan dari orang lain. Siapa mas? Tanya Naura. Sebenarnya dia mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Aksa. Hanya saja dia ingin lebih memastikan lagi apa benar yang baru saja mampir di telinganya. Dia takut jika telinganya bermasalah saat ini. Mona sayang, kata Aksa sekali lagi. Dia tahu sebenarnya Naura sudah mendengar dengan jelas nama Mona sejak tadi. Mungkin dia hanya ingin memastikan saja. Mona mantan kekasih Mas dulu? Tanya Naura dengan nada yang biasa. Tak tampak kemarahan atau kekesalan pada wajahnya. Sungguh membuat Aksa menjadi gelisah dan resah. Lalu, bagaimana menurut kamu yang? Kenapa tiba-tiba Mona mencari pekerjaan di tempat Mas? Dia tidak sedang ada niat yang berselubung kan? Entahlah yang, dia bercerita jika suaminya baru saja selesai operasi ginjal, dan semua harta mereka habis buat biaya pengobatan suaminya selama ini. Bahkan saat ini dia tinggal di tempat kontrakan yang kecil dan sederhana. Aksa mencoba menjelaskan pokok permasalahannya, agar Naura bisa sedikit mengerti. Naura menyimak, tenang saja, aku juga tidak akan memberikan pekerjaan di kantorku. Akan aku usahakan mencari di relasiku yang lain. Tapi, jika kamu tidak berkenan, maka aku nggak akan turun tangan sayang. Satu kecupan hangat berlabuh di pipi sang istri. Ingin meyakinkan hati sang istri. Bahkan tak akan ada laga wanita bisa membuatnya goyah. Jika memang benar dia butuh pekerjaan untuk mencari nafkah, bantu saja dia mas. Aku nggak masalah. Makasih kamu sudah menghargai aku mas. Sudah mau jujur sama aku. Nora tersenyum bahagia. Dia tidak cemburu pada Mona. Karena itu hanya masa lalu saja. Toh saat ini Aksa sudah berubah dan hanya mencintai dia dan anak-anaknya. Masa lalu biar saja masa lalu. Tak usah diingat lagi. Makasih sayang, sudah mau mengerti. Aku memang gak masalah memilih istri. Sudah cantik, baik dan sangat mengerti keadaan suami. Jangan pernah tinggalkan aku ya sayang. Apapun yang akan terjadi. Bisik Aksa. Iya mas, aku akan selalu sampingmu. Tak akan pernah meninggalkan kamu kecuali kamu yang memintanya. Ucap Naro dengan sungguh-sungguh. Aksa terkejut, lalu menyentuh bibir sang istri dengan jari telunjuknya. Pertanda dia tak mau ucapan itu keluar dari mulut istrinya. Kenapa bicara seperti itu sayang? Aku nggak mau dengar lagi. Tidak akan pernah aku nggak mau kamu meninggalkan aku. Akan jadi apa aku tanpa kamu dan anak-anak? Aku bukan apa-apa. Aksa membawa Naura ke dalam dekapannya. Iya mas, maafkan aku. Rasa bersalah menghantam dadanya. Mengapa mengucap kata-kata yang membuat suaminya sedih? Iya sayang, jangan kamu ulangi lagi ya. Aku nggak akan sanggup berpisah dengan kalian. Bahkan jika boleh aku berminta, lebih baik aku nanti yang tiada lebih dulu karena aku tidak akan bisa hidup tanpa kamu. Aksa menangis. Iya mas, maafkan aku. Rasa bersalah menghantam dadanya. Mengapa mengucap kata-kata yang membuat suaminya sedih? Iya sayang, jangan kamu ulangi lagi ya. Aku nggak akan sanggup berpisah dengan kalian. Bahkan jika boleh aku meminta, lebih baik aku nanti yang tiada lebih dulu karena aku tidak akan bisa hidup tanpa kamu. Aksa menangis. Mas, jangan bicara begitu. Apa kamu kira aku bisa hidup tanpa kamu? Aku juga sama seperti dirimu mas, tidak akan pernah bisa tanpa kamu. Sudahlah mas, mulai saat ini kita nggak usah membicarakan hal-hal yang tak penting. Kita harus fokus dengan anak-anak kita mas, tugas Naura. Iya sayang, ayo kita tidur. Kamu pasti lelah sudah menjaga anak-anak seharian. Aksa mengakhiri obrolan, karena hari juga sudah semakin larut. Aku nggak capek mas, anak-anak pintar dan anteng semua. Lagi pula, ada mama dan Mbak Dewi juga. Aku hanya mengawasi saja. Tiba-tiba saja tangan Naura sudah merayap di dada bidang Aksa. Membuat pria yang sudah memejamkan matanya itu sontak membuka matanya. Sayang, jangan nakal atau aku akan menghukum kamu. Geram Aksa. Hasratnya naik saat mendapat sentuhan lembut dan menggoda Aksa. Hukum saja mas, aku siap kok. Naura menggigit bibirnya, sengaja menggoda sang suami. Baiklah, karena kamu sudah menggoda, jangan salahkan aku jika menghukum kamu. Tentu saja Aksa sangat suka sekali mendapatkan undangan seperti itu. Tanpa banyak drama, dia segera memulai percintaan panas yang sungguh membuat candu.
Mas, pelan-pelan. Ingat dan anak kita di dalam sini. Ingat Naura. Siapa tahu Aksa khilaf dan menggempur dirinya dengan kasar. Iya sayang, aku ingat. Nggak mungkin aku menyakiti kalian. Aksa mulai melumat bibir sang istri, menyesap dengan lembut dan penuh hasrat. Tentu saja Naura membalas tak kalah panasnya. Tangan Aksa yang sudah bersertifikat menurunkan gaun yang dipakai Naura, hingga yang tampak bukit kenyal yang masih ditutup oleh berwarna coklat. Sangat tengah hamil, beberapa bagian tubuh Naura memang selalu bertambah besar, seperti dada dan bokong. Ah, Mas, desah Naura tanpa bisa dicegah. Wanita itu bahkan mendongak saat bibir Aksa sudah mulai hinggap di belahan dadanya. Mendesahlah sayang, aku suka mendengarnya. Aksa semakin bergairah saja mendengar desahan lembut dan panas Naura. Tangan kiri yang bahas menyingkirkan gaun yang masih terhenti di tengah perut, melempar sembarang ke lantai. Aku mulai ya, bisik Aksa. Saat keduanya sudah polos tanpa sehelai benang pun, tubuh Naura yang seksi sungguh sangat menggodanya. Mereka mulai berlayar, mengarungi samudera cinta yang panas dan bergelora. Dan tentunya hanya ada mereka saja saat ini yang dirasakan. Pada malam yang sama, di tempat yang berbeda, tampak Ferdi dan Vera baru saja selesai mendaki Gunung Cinta. Dengan nafas yang masih tersengal-sengal, keduanya saling berpelukan. Tak ada aktivitas yang lebih indah selain percintaan panas mereka. Karena sudah ada Chris di antara mereka, harus menunggu baby perempuan itu tertidur pulas lebih dulu. Setelah itu baru memulai aktivitas mereka. Semoga saja akan ada calon adik Chris ya sayang. Lirik Ferdi yang masih ada di atas tubuh sang istri. Dan dia masih belum melepaskan penyatuan mereka. Amin. Iya mas, tapi Chris masih kecil mas, belum genap 3 tahun. Apa nggak akan nakal nanti sama adiknya? Tanya Vera dengan dada khawatir. Semoga saja tidak sayang. Kita akan kasih tahu padanya pelan-pelan. Lagi pula, twins Pak Aksa juga akan punya adik loh. Benarkah? Wah, Pak Aksa benar-benar aktif dan produktif ya mas. Vera tergelak, lalu menepuk dada sang suami bermaksud menyuruhnya turun. Mas, ayo lepaskan. Aku capek seperti ini terus. Ferdi tergagah geli, lalu dia segera turun dari atas tubuh Vera. Dalam satu kali hentakan saja, tubuh wanita itu sudah berada di dalam gendongan Ferdi, dan pria itu membawa ke kamar mandi mereka. Setelah mandi kita istirahat ya. Aksa dan Naura baru saja menyelesaikan misi mereka malam ini. Jika biasanya Aksa akan berlama-lama di atas tubuh Naura, saat ini sudah tidak berani lagi, karena ada calon buah hati mereka di dalam perut Naura. Kita mandi bersama ya, Aksa menarik turunkan alisnya dengan genit, dan tentu saja Naura bisa menebak. Pasti suaminya akan minta tambah lagi di dalam sana. No, aku mandi sendiri saja mas, daripada terjadi hal-hal yang mas inginkan di dalam sana. Ingat, aku sedang hamil. Waktu berjalan tanpa terasa, detik-detik kelahiran calon buah hati Naura semakin dekat. Walaupun sudah pernah mengalami semua itu, tetap saja Naura merasa deg-degan dan takut. Begitu juga dengan Aksa. Pria itu bahkan tidak bisa tidur lelap akhir-akhir ini. Apalagi jika ingat bagaimana perjuangan sang istri, rasanya Aksa ikut merasakan ngilu dan nyeri sendiri. Pagi ini dia baru saja berangkat kerja. Sebenarnya dia tak ingin pergi meninggalkan sang istri, takut jika tiba-tiba hari ini dia melahirkan. Tapi karena ada meeting penting jadi dia memutuskan untuk berangkat meeting. Setelah selesai akan segera pulang. Mbak sahabat sejati, Vera saat ini juga tengah hamil anak kedua. Memang Aksa dan Ferdi benar-benar bestie yang tak bisa diganggu gugat. Keduanya bahkan kompak dalam memproduksi anak-anak mereka. Dari anak pertama hingga saat ini selalu berbarengan saat hamil. Naura baru mengantar sang suami di depan, sementara Twin sedang bermain bersama Dewi. Dua bocah itu semakin pintar, apalagi saat tahu jika mereka akan punya adik. Tak pernah lagi mengganggu sang momi, dan lebih mandiri lagi. Aksa sudah berangkat, Ra? Tanya Alina. Pada wanita berperut buncit itu. Wanita parubaya itu tengah bersantai di sofa ruang bersantai, sembari berselancar di dunia maya. Sudah, Ma, baru saja. Naura ikut duduk di sebelah sang mertua. Keduanya memang sedekat itu, bahkan seperti mama dan putri kandungnya sendiri. Jika saja orang lain yang melihat, pasti tak akan percaya jika mereka mertua dan menantu. Sudah ada tanda-tanda apa belum, Ra? Alina meletakkan ponselnya di meja dan fokus menatap sang menantu. Belum, Ma. Masih anteng-anteng saja.
Kata dokter mungkin 2 atau 3 hari lagi, Ma. Naura menjawab sembari mengusap perutnya yang membesar. Semoga lancar seperti lahirnya twins dulu. Nggak ada drama Aksa pingsan. Alina tergelak kencang. Amin, Ma. Sahut Naura sembari tersenyum geli. Suaminya memang luar biasa. Bisa-bisanya pingsan di dalam ruang bersalin. Sungguh insiden yang sangat memalukan. Nanti Mama saja ya yang nunggu di dalam. Pinta Naura penuh harap. Apa Aksa akan mengizinkan, Ra? Nanti malah dia ngomel-ngomel gak jelas lagi. Bukannya Alina tak mau, hanya saja dia malas jika harus bertengkar dengan putranya yang bucin parah dan posesif pada istrinya. Biar saja ngomel, Ma. Rara takut jika dia kembali pingsan nanti. Bukannya menemani hingga selesai, malah gak sadarkan diri. Kasihan nanti dokternya, Ma. Naura terkikik geli. Sudah pasti Aksa tak akan mau posingnya diganti oleh siapapun itu. Hanya saja dia ragu jika mengajak Aksa kembali di ruang bersalin. Gampang nanti. Yang penting ada izin dari Aksa, Mama mau saja, Ra. Kamu sudah minum vitamin? Susu hamil juga sudah? Tanya Alina penuh perhatian. Sejak kemarin sudah nggak minum susu hamil, Ma. Kata dokter nggak apa-apa. Yang penting makanan yang bergizi nggak boleh lupa. Ya sudah. Kamu istirahat saja sana. Belum mengantuk, Ma. Ini masih pagi. Rara malah tambah lemas jika masih pagi sudah rebahan. Wanita hamil itu sedikit menyandarkan punggungnya ke belakang. Walau begitu, Naura tetap menikmati masa-masa seperti ini. Tak semua wanita bisa merasa nikmatnya hamil dan melahirkan. Karena itu, Naura tak pernah mengeluh. Toh semua akan berlalu. Dan pada akhirnya nanti saat anak-anak sudah dewasa, dia akan merindukan momen seperti ini. Ya, nggak usah tidur, rebahan saja. Apa tidak capek duduk terlalu lama? Tak pantang menyerah, Alina terus saja merayu sang menantu agar mau beristirahat. Iya, Ma. Rara masuk kamar dulu ya. Titip anak-anak. Naura tak mau membantah titah sang mertua. Pelan-pelan dia berdiri dan melangkah menuju kamarnya yang ada di lantai bawah. Sebelum masuk kamar, dia lebih dulu berpamitan pada 2 putranya, agar mereka tidak mencarinya. Sementara itu, Aksa dan Ferdi baru saja selesai meeting di sebuah restoran hotel bintang 5. Jam 10, tepat meeting berakhir, setelah melalui perdebatan yang cukup alot dan menguras tenaga. Ada apa, Bos? Kelihatannya tidak fokus sama sekali, protes Ferdi. Untung saja sebagai seorang asisten pribadi, dia cepat tanggap terhadap apa saja yang tengah terjadi. Aku tengah memikirkan istriku di rumah, Fer. Sahut Aksa sembari mengusap layar ponsel. Dia berniat mengirim pesan pada sang istri. Sayang, kamu sedang apa? Senja baik-baik saja bukan? Begitu isi pesan yang Aksa kirim lewat aplikasi hijau. Tak ada balasan sama sekali, membuat Aksa semakin gelisah. Dia menelpon nomor sang istri tapi tak juga diangkat. Ayo angkat sayang, kemana sih kamu? Gumam Aksa, dan Ferdi hanya bisa mengamati saja tingkah laku sang bos. Tak mau membuka suara, karena dia takut mendapatkan amarah dari Aksa. Karena tak kunjung mendapatkan tanggapan dari Naura, Aksa berganti menelpon sang mama. Dan dia bisa bernafas lega saat Alina mengangkat panggilannya. Halo Ma, lagi di mana? Tanya Aksa tak sabar. Tentu saja di rumah. Kamu pikir di mana? Ketus Alina. Istriku sedang apa, Ma? Aku telepon sejak tadi nggak diangkat. Tidur mungkin. Tadi Mama suruh dia istirahat soalnya. Kasihan terlalu lama duduk. Jelas Alina. Oh ya sudah jika begitu, Ma. Sebentar lagi aku pulang. Baru kelar meeting ini. Iya, hati-hati di jalan. Nggak usah ngebut. Jangan terlalu khawatir dengan Rara. Ada Mama di rumah. Ada Mang Udin juga. Alina mencoba menghibur Aksa. Sekedar informasi, Udin adalah suami Dewi. Keduanya menikah beberapa bulan yang lalu. Iya, Ma. Jika ada apa-apa cepat hubungi aku, Ma. Tita Aksa. Iya, sudah sana kerja lagi. Nanti Papa marah. Iya, Ma. Aksa kembali menutup teleponnya. Agak sedikit lega saat tahu sang istri baik-baik saja. Tak lama dia segera mengesamsi ponsel beberapa berkas penting dan dia masukkan ke dalam tas kerjanya. Rara baik-baik saja, Bos. Tanya Ferdi. Setelah yakin sang bos tidak sedang dalam keadaan murka. Alhamdulillah, Bos. Kamu balik kantor naik taksi ya, Fer? Aku mau pulang. Tita Aksa tanpa mau dibantah. Pria tampan itu sudah berdiri dan bersiap pergi. Iya, Bos. Dalam hati Ferdi setelah mengumpat Aksa. Tahu begini tadi dia bawa mobil sendiri saja. Mau kesal, tapi Bos. Kamu marah, Fer? Tukas Aksa saat melihat wajah sang asisten tampak kesal. Tidak, Bos. Silakan Bos pulang. Ferdi meringis tanda dia tidak kesal. Dan Aksa hanya memutar bola matanya dengan malas, lalu bermaitan pulang.
Naura terjaga setelah ketiduran beberapa saat lamanya. Sejak Alina menitahkan dia istirahat, dia bahkan tertidur. Memang seperti itu dia, akan mudah sekali memejamkan mata saat bersentuhan dengan bantal. Saat dia akan bangun, tiba-tiba saja perutnya terasa mulas, seperti mau buang air besar. Apa aku akan melahirkan? Kenapa tiba-tiba perutku sakit? Tanya Naura dalam hati. Tertatih-tatih dia keluar dari dalam kamar, berniat mencari sang mertua. Ma, teriak Naura saat dia sampai di luar kamar. Ada apa, Ra? Alina yang kebetulan tengah membantu Sri memasak, menghampiri sang menantu. Ma, perutku sakit, sepertinya aku mau melahirkan, ucap Naura, sembari mengusap perutnya. Hah, melahirkan?